Shalom, selamat pagi sahabat GKP TV dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di satu hari ini, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hari-hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Sahabat GKP TV, nats firman Tuhan buat kita di pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian firman Tuhan. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita sering mendengarkan orang mengumpat tentang kata-kata Thomas dengan berkata, kayak Thomas saja dirimu. Thomas. Dan ini biasanya akan kita berikan julukan ini kepada orang yang tidak percaya akan apa yang kita katakan. Dan biasanya ini negatif, sehingga orang-orang seperti ini sering dijuluki si Thomas. Tapi melalui renungan kita di pagi hari ini, ternyata apa yang negatif selama ini tentang Thomas, dalam Alkitab justru positif dan luar biasanya lagi. Bahkan akhirnya Thomas menjadi pekabar Injil yang luar biasa, dan dia terkenal sebagai tokoh sejarah gereja di India. Sahabat GKP TV, walaupun sebenarnya jika kita membaca nats kita ini secara keseluruhan, dimulai dari pasal 20 ayat 24, kita melihat bagaimana respon para murid setelah Yesus mati. Mereka takut karena yang mereka anggap guru dan pemimpin telah mati. Mungkin merekalah sasaran yang berikut. Mereka juga sedih karena ditinggal orang yang sangat mereka kasihi. Respon mereka dengan kejadian itu ketika kita baca di ayat sebelumnya, ada yang mengunci diri dalam rumah, bahkan ada yang mengasingkan diri. Thomas mengambil sikap untuk mengasingkan diri dan menjauh dari para murid lain. Itulah kenapa ketika Yesus menampakkan dirinya, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Respon Thomas yang mengasingkan diri membuat dia tidak ikut merasakan hadirnya Yesus, tidak merasakan perjumpaan dengan Yesus. Itulah kenapa ketika murid-murid lain berkata, "Kami telah melihat Tuhan," Thomas mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Di hari ke-8, ketika murid-murid berkumpul lagi dan Thomas ada di sana, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri dan berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan Thomas pun berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," seperti nats renungan kita di pagi hari ini. Inilah pengakuan iman pertama setelah Yesus bangkit. Pengakuan iman yang muncul dari pergulatan iman dan juga pengalaman yang menyatu, yang menghasilkan kredo yang luar biasa. Iman yang tumbuh karena sesudah melihat memang bagus. Tapi selanjutnya Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini jugalah pengakuan kita hari ini. Janganlah seperti Thomas yang lebih mengedepankan pengalaman empirik, tapi percayalah, luka Tuhan Yesus sudah diubahkan menjadi suka. Luka Tuhan Yesus sudah mengubahkan semuanya. Lihatlah bekas tangannya melalui karya-karyanya dalam hidup kita. Lihat juga lambungnya sebagai simbol kasihnya yang luar biasa.
dengan melihat semua ini, kita akan berkata dan mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengaku hari ini Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menaruh percaya kepadamu, karena kami tahu bahwa karya dan kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. GKPS